Teman pecinta sejarah, harta dunia seringkali membuat manusia terlena. Bahkan di antara para saudara, harta ini bisa menjadi satu masalah yang bisa memecah belah. Contohnya, sering sekali kita mendengar pertengkaran antar saudara kandung karena pembagian warisan, pembagian harta. Rupanya hal ini pernah juga terjadi di masa Rasulullah SAW, bahwa harta yang banyak hasil dari ghanimah pertempuran Hunain bisa menimbulkan perselisihan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara Rasulullah SAW mengatasi hal ini? Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 8 hingga 9 Hijriah, bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Sebelum ke kisah yang akan kita bahas, ada baiknya kita mengingat kembali apa saja peristiwa penting yang terjadi di tahun ini, tahun 630 Masehi. Ada 4 peristiwa yang tercatat dan dirasa paling penting di antara yang lain yang datang dari dunia Islam, dan ada 4 peristiwa yang dianggap paling penting di antara yang lain yang terjadi di luar dunia Islam. Peristiwa yang pertama yang datang dari dunia Islam adalah Fatu Mekah atau kemenangan kota Mekah. Peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin melawan Bani Saqif dan Bani Hawazin. Dan peristiwa ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian peristiwa yang terakhir adalah wafatnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Selanjutnya 4 peristiwa penting yang terjadi di tahun 630 Masehi bertepatan dengan 4 kejadian yang tadi. Yang pertama adalah pengembalian relik salib sejati dibawa dari Persia menuju Palestina, menuju Syam oleh Kaisar Heraklius, Kaisar Bizantium. Selanjutnya masih di Palestina, Heraklius juga mengeluarkan sebuah dekret yang menjadi sejarah yang cukup menyakitkan ya, baik bagi orang-orang Palestina, juga mencoreng nama Romawi Bizantium, khususnya nama besarnya sendiri sebagai Raja Bizantium, yaitu perintah bahwa seluruh kaum Yahudi yang ada di bawah kekuasaannya, khususnya di Palestina, harus masuk Kristen sebagaimana agama yang dia anut. Peristiwa yang ketiga, dinobatkannya Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir, beralihnya kekuasaan atau pemerintahan dari Mahendrawarman I ke Narasimhawarman I di India. Dan teman pecinta sejarah, mari kita simak kisah tentang pembagian ghanimah atau harta rampasan perang pasca pertempuran Hunain. Teman pecinta sejarah, biasanya tidak pernah dibahas secara khusus ya tentang pembagian harta rampasan perang sesudah terjadinya sebuah pertempuran. Biasanya di sejarah itu hanya dicatatkan bagian-bagiannya saja yang dibagikan. Misalnya setiap penunggang kuda dapat berapa, yang jalan kaki dapat berapa dari harta rampasan perang tersebut. Namun khusus untuk Hunain ini, karena ada beberapa peristiwa dan ada banyak pelajaran yang harus kita ambil dari Rasulullah SAW, dari sikap Rasulullah SAW dalam menyikapi harta ini, tentu para ahli sejarah, para ulama sejarah mengkhususkan bagian ini untuk dibahas secara dalam dan secara lebih jelas. Dan sebagaimana kita sudah bahas juga bahwa pertempuran Hunain ini membuat kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang sangat-sangat banyak, luar biasa banyak. Karena Bani Hawazin dan Bani Saqif itu membawa harta kekayaan mereka beserta keluarganya. Tentang keluarga Bani Hawazin yang sudah menjadi tawanan perang bagi kaum muslimin itu sudah dibahas di video-video sebelumnya,
bahwa sudah selesai dikembalikan kepada Bani Hawazin, termasuk juga keluarga dari pimpinan perang mereka, panglima tertinggi mereka, yaitu Malik bin Auf. Kali ini kita akan membahas pembagian harta rampasan perang itu kepada kaum muslimin. Dan peristiwa ini masih terjadi di satu lokasi yang bernama Ji'rana, tempat Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu beristirahat pasca pulang dari pengepungan Taif, dan memang dijadikan kesempatan oleh Rasulullah SAW yang baik untuk membagikan harta rampasan perang. Pada pembahasan terdahulu telah diriwayatkan dengan singkat bahwa harta rampasan yang diperoleh pasukan kaum muslimin pada perang Hunain telah dibagi-bagikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan adil dan seksama. Orang-orang yang baru saja mengikuti Islam diberinya bagian yang lebih banyak, tetapi tidak sama. Tentang hal ini jelasnya adalah sebagai berikut. Nabi SAW memberi bagian kepada Abu Sufyan bin Harb 100 ekor unta dan 40 uqiyah perak. Kemudian kepada dua anaknya yaitu Yazid dan Muawiyah, masing-masing juga sama mendapatkan 100 ekor unta dan 40 uqiyah perak. Berarti total satu keluarga itu mendapatkan 300 ekor unta dan 160 uqiyah perak. Wah, itu jumlah yang sangat-sangat banyak ya. Luar biasa. Mendapatkan bagian yang sangat banyak itu, yang melimpah ruah itu, Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku pernah memerangi engkau, tetapi engkaulah sebaik-baik orang yang berperang. Dan sesungguhnya aku pernah mengadakan perdamaian dengan engkau. Engkaulah sebaik-baik orang yang berdamai. Inilah puncak kemurahan. Semoga Allah memberi balasan kepada engkau dengan kebaikan." Jadi ini pujian yang tulus ya dari seorang Abu Sufyan, karena kita kisahkan ketika Abu Sufyan masuk Islam itu, dia itu selalu saja masih ada yang mengganjal. Ada saja jawaban yang dia berikan kepada Rasulullah SAW. Sampai dia kayak dibentak gitulah, ditekan untuk cepat-cepat masuk Islam oleh sahabatnya Abbas bin Abdul Muthalib. "Wahai Abu Sufyan, masuk Islam lah," gitu. Jadi jangan banyak menjawab, masuk Islam lah cepat-cepat gitu. Karena tahu bahwa Abu Sufyan ini pada hakikatnya sudah menerima kebenaran, sudah meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan lahirnya pujian ini dari lisan seorang Abu Sufyan bin Harb, ini adalah pengakuan yang benar-benar membuktikan bahwa kesombongan di dalam dirinya itu benar-benar sudah rontok. Pengakuan dia terhadap kenabian Rasulullah SAW ini sudah benar-benar paripurna, sudah 100% yakinnya, dan sudah tidak ada ganjalan di dalam dirinya. Karena apa? Ini pujian yang tinggi ya dari seorang Abu Sufyan. Pertama, dia memuji bahwa kita ini pernah berperang dan aku tahu engkau adalah sebaik-baik orang dalam berperang. Bahkan ketika mereka melakukan perdamaian, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik dalam mentaati perdamaian. Ini pujian Abu Sufyan bahwa intinya ketika kita bermusuhan, bahkan ketika kita berkoalisi melakukan perdamaian, engkau ini tetap orang yang paling baik. Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam peperangan berbeda dengan orang-orang Quraisy. Kaum muslimin tidak pernah melakukan mutilasi terhadap jenazah korban pertempuran. Tidak pernah juga menyulitkan harta tebusan. Tidak pernah juga menyiksa tawanan perang. Hal ini dialami betul oleh Abu Sufyan. Dan dia mengakui itu bahkan sebelum dia masuk Islam. Bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik lawan. Fair Rasulullah orangnya. Rasulullah SAW dan kaum muslimin akhlaknya sangat-sangat mulia bahkan ketika jadi musuh. Musuhnya bukan hanya musuh dari kejauhan, tetapi juga ketika menjadi musuh yang berhadapan dalam sebuah pertempuran. Demikian ketika terjadi perdamaian antara Abu Sufyan sebagai seorang pimpinan musyrikin, juga Rasulullah SAW selaku pimpinan kaum muslimin, ketika terjadi rekonsiliasi di Perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW begitu taat dengan aturan itu, meskipun itu menyakiti hati beliau. Meskipun masih ingat ya, terjadi banyak sekali kasus yang cukup menyakitkan
bagi Rasulullah SAW dan kaum muslim karena harus menaati perjanjian tersebut. Di mana Abdul Jandal itu ketika mau hijrah itu tidak bisa karena harus taat peraturan. Kemudian ketika ada seorang kaum muslimin yang ia hijrah karena masuk Islam, kemudian di Makkahnya ia disiksa, dia kabur berhasil gitu ya. Ini kan dikembalikan oleh Rasulullah dan itu menyakiti hati Rasulullah SAW dan kaum muslimin secara manusiawi. Tetapi beliau taat pada perjanjian. Bahkan yang mengkhianati perjanjian itu bukanlah kaum muslimin. Padahal dari sisi perjanjian kaum muslimin itu sudah banyak dirugikan melihat dari kacamata manusia, melihat dari kacamata dunia ya. Kaum muslimin ini banyak dirugikan dari klausul-klausul perjanjian tersebut. Tetapi justru yang mengkhianati duluan bukanlah kaum muslimin, tetapi adalah orang Quraisy sendiri. Orang Quraisynya bukan orang Quraisy sembarangan, tetapi dia yang memiliki, mereka lah ya yang memiliki dalam bangsawan, bahkan menjadi salah satu pimpinan Quraisy, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr. Namun Abu Sufyan lah yang menanggung penderitaan atas pengkhianatan itu. Ia harus merendahkan harga dirinya, ia harus memohon-mohon untuk dimaafkan. Dan Rasulullah SAW ketika kedatangan Abu Sufyan, penolakannya pun bukan penolakan yang menyakitkan hati seorang Abu Sufyan. Dan ini dirasakan betul oleh Abu Sufyan. Bagaimana Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang luar biasa, yang mulia. Tetapi kata Abu Sufyan bahwa kebaikan engkau ini, wahai Muhammad, gitu ya, kebaikan engkau ini, wahai Rasulullah SAW, ini adalah kebaikan yang paling sempurna, yang paling utama dibandingkan dua kebaikan yang lain yang tadi dia sebutkan. Jadi kemurahan, karena yang namanya orang Quraisy yang belum masuk Islam, yang masih masuk Islam itu baru lah ya, mu'alaf lah ya. Ada sisa-sisa di dalam hati mereka itu kecintaan terhadap dunia. Ada di dalam hati mereka itu sisa-sisa kecintaan terhadap harta, terhadap kekuasaan. Maka pemberian Rasulullah SAW ini kepada mereka ini jelas-jelas mengambil titik pusat yang utama dari orang-orang Quraisy, itu harta. Mereka mencintai harta, diberikan oleh Rasulullah SAW harta yang sangat banyak dibandingkan yang lain. Ini benar-benar menghapus benar-benar rasa ganjalan yang sebelumnya masih ada di dalam hati Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bagian kepada Hakim bin Hizam, Nusair bin Haris bin Kaladah, Harith bin Hisham, Suhail bin Amr, Huwaitib bin Abdul Uzza, Al-Ala bin Jariyah, Uyainah bin Hisan, Al-Aqra bin Habis, Malik bin Auf, dan Safwan bin Umayyah sama. Masing-masing 100 unta. Intinya ini untuk orang-orang besar lah ya, untuk para petinggi, para pejabat di kalangan musyrikin. Ini juga sama dengan Abu Sufyan mendapatkan 100 ekor unta, hanya saja tidak mendapatkan 40 uqiyah perak. Jadi hanya 100 ekor untanya saja. Karena tentu saja posisi Abu Sufyan di antara para pemimpin lainnya bisa dikatakan posisi tertinggi ya. Dan ia juga memiliki suara yang sangat didengar oleh orang-orang Quraisy. Terbukti Abu Sufyan lah yang menyarankan orang-orang Quraisy untuk menyerah kepada Rasulullah SAW, dan saran Abu Bakar ini rupanya didengar oleh masyarakat Quraisy. Itu membuktikan bahwa kata-kata Abu Sufyan itu masih bertuah. Selanjutnya Nabi SAW memberi bagian kepada orang-orang Quraisy. Di antara mereka itu ialah Makhramah bin Naufal, Umair bin Wahab,
Hisham bin Amr, dan lain-lain, masing-masing kurang dari 100 ekor unta. Berarti tidak genap ya, berbeda dengan orang-orang yang tadi disebutkan. Beliau memberi bagian kepada Sa'id bin Yarbu dan Adi bin Qais masing-masing 50 ekor unta. Sedangkan Abbas bin Mirdas diberi bagian hanya beberapa ekor unta saja. Sehingga ia mencela tindakan Nabi itu dengan panjang lebar, yang pada pokoknya ia menyesalkan kebijakan Nabi SAW yang memberi bagian kepadanya lebih sedikit daripada yang diberikan kepada Uyainah bin Hisn dan Aqra bin Habis dan lain-lainnya lagi. Dengan pembagian yang diberikan kepada dia itu lebih sedikit dari teman-temannya yang lain, jadi dia melihat yang lain-lain tuh dapat 100 ekor unta gitu ya. Ada yang di bawah 100 ekor unta, tapi di atas 50 juga ada yang mendapat 50. Nah, dia merasa bagiannya itu paling sedikit di antara yang lain. Padahal dia seharusnya sama dengan Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn itu seorang kepala suku dan mendapatkan 100 ekor unta. Ia merasa berhak juga mendapatkan 100 ekor unta. Tetapi dia memprotes tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Dia mengomel ke sana kemari, dan yaitu kata-katanya itu tidak enak didengar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahasanya itu meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memotong lidah panjang Abbas bin Mirdas. Maksudnya untuk, kalau bahasa kita menyumpal mulutnya ya, kalau bahasa kita gitu. Menyumpal mulutnya supaya Abbas bin Mirdas ini tidak banyak ngomong lagi gitu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai Abu Bakar yang kita kenal, tanpa babi bu langsung menuruti perintah Rasulullah SAW. Ia datangi Abbas bin Mirdas dan langsung menggenapi unta yang diberikan oleh Rasulullah SAW, menjadikan total 100 ekor unta. Sehingga diamlah ia pada akhirnya, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan teman pecinta sejarah, ini kita bicara tentang para mu'alaf ya. Mereka para mu'alaf dan juga pembesar dan orang-orang kaya yang mereka di dalam hatinya itu benar-benar masih cinta dengan dunia ya, masih ada rasa-rasa kecintaan terhadap dunia. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa mereka ini memang masuk Islam berbeda dengan para sahabat yang masuk Islam di awal keislaman ya, yang berjuang dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang kaya yang mungkin agak sulit untuk dibawa menderita, dan ya masih mencintai harta dan masih ingin mengumpulkan harta yang banyak. Dan lagi-lagi kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa ini adalah perilaku Quraisy yang masih mu'alaf.